Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Iseng-Iseng saya. Dan pada video kali ini saya ingin membahas tentang Zoids lagi dan lagi ya. Jadi kali ini saya ingin membahas tentang Zoids Genosaurer yang paling eksklusif dan limited yang pernah saya punya ya. Jadi barang ini menurut saya sih lumayan, bukannya lumayan sih, menurut saya ya, kalau menurut saya sih sangat spesial ya. Karena dia jumlahnya hanya berapa? 300 unit di dunia loh. Jadi ya lumayan, lumayan ini apa namanya? Lumayan spesial kalau buat saya ya. Jadi di sini saya ingin membahas tentang Genosaurer tapi bukan yang ini. Ya, yang ini saya pindahin dulu ya. Nah, ini adalah Switch X Seiko ya guys ya. Jadi kali ini bukan tentang mainan ya sayangnya. Nah, padahal ini channelnya mainan mahal paman. Tapi ya ini masih berhubungan dengan Switch ya udah ya. Jadi di sini saya mempunyai Switch X Seiko yang apa ya bisa dibilang jam tangan ya. Jadi ini adalah seri keduanya seri kedua dari Seiko yang kolaborasi dengan Zoids atau Zoids kolaborasi dengan Seiko ya. Jadi yang pertama itu temanya adalah Black Liger dan yang kedua ini adalah tentang bukan tentang temanya adalah Genosaurer. Jadi nanti saya seperti biasa ingin melakukan unboxing, review serta ininya boxnya juga saya nanti akan review detail ya. Nanti kita lihat apa aja yang di dalam. Dan di sini juga ada sedikit unsur gacanya ya guys ya. Jadi ada nomor serinya. Jadi karena ini unitnya limited 300 di dunia, jadi dia mempunyai nomor seri dari 001 sampai 300. Nah, itu nanti kita lihat saya dapat nomor berapa ya. Kita gacha di situ. Oke. Nanti seperti biasa saya bagi sesinya aja biar nggak terlalu panjang ya. Ya, di sesi ini saya ingin ngasih lihat ya apa artboxnya. Sebenarnya sini nggak bisa dibilang artbox ya, soalnya nggak ada gambar-gambar ya, cuma tulisan-tulisan ya. Oke, kita mulai aja dari halaman depan. Terlihat jelas ya, ini Zoids paling gede. Jadi ini masih bertema Zoids atau dalam tanda kutip mainan. Maksa dikit, nggak apa-apa. Terus di bawahnya ada Seiko. Nah, nih jelas ya Seiko. Terus bawahnya lagi ada U-Treasure. Jadi kalau nggak salah U-Treasure ini tuh kayak semacam toko jam yang apa ya, yang dapat license untuk menjual ini barang. Kalau nggak salah ya. Saya juga kurang mendalami apa itu U-Treasure. Cuman dia kalau saya cek sekilas itu dia adalah toko untuk jual jam tangan. Nah berikutnya ke sampingnya kosong. Nah ini masih bakal cepet ya. Belakangnya ada tulisan, ada stiker bukan tulisan. Ini stiker Zoids, Tommy, trademark, bla 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 bla. Oke. Terus sampingnya kosong lagi, bawahnya kosong. Sangat singkat. Atasnya ada tulisan gini aja nih. Apa tuh tulisannya atasnya ya? Papercloth made in box made in China atau dipertegas ya. Yang made in China ini boxnya doang ya. Isinya berarti bukan made in China. Oke, kita buka aja ya. Langsung masuk ke unboxing. Kalau nggak salah box kalau kayak begini tuh biasa boxnya tuh ada dua ya. Jadi ini box luar. Jadi, nah, bentar ya guys ya. Saya bukanya pelan-pelan karena ini sangat eksklusif buat saya. Balik lagi ya. Oke. Nah ya benar di dalamnya masih ada box ya guys ya. Jadi ini masih bisa di review art box. Jadi oke, sini ada. Oke lah termasuk unboxing lah ya ini ya. Ini adalah buku. Saya rasa sih buku manual ya. Copyright 2000 kayak gini-gini. Ya. Contact Service Center After Sales.
Oh, ini buku warranty. Ya, ini buku warranty, guys. Nah, ini ada apa? Kartu garansi ya. Coba saya lihat dulu ya. Takut ada yang perlu disensor. Oke. Ya, ini kayak gini. Buku apa warrantinya. Nah, ini belum diisi ya. Data-datanya belum diisi, guys. Iya, ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, di sini ada buku warranty. Oke, nah ini ada kotak lagi di dalamnya. Oke, ini ada kotak di dalamnya lagi. Wow, ada apa lagi nih? Oke, ada besi. Sebentar ya, saya keluarin dulu. Kok nggak kayak, nah, nah, ini dia kotak dalamnya ya. Sebentar, saya ini dulu. Nah, oke, tadi buku. Terus ini ada apa sih ini? Oh, ininya guys, apa panduan untuk buka rantai ya. Jadi kan rantainya itu panjang ya standarnya ya. Jadi kalau kalau kelonggaran atau kesempitan mau nambah rantai, ini alatnya nih. Sebentar ya, saya coba keluar. Kita cek, kita cek alatnya dan bukunya seperti apa isinya ya. Oke, ini bukunya udah apa? Boxnya. Oke, ini seperti ini alatnya. Saya nggak ngerti cara pakainya, seriusan. Udah, tapi ini lumayan ini ya apa alatnya. Oh, ini ujungnya kayak ini ya, tipis ya. Jadi kayak gini, ujungnya tipis, ujungnya kayak gini. Saya apa namanya? Saya nggak tahu, tapi ini cukup keras dan lumayan ada beratnya, tapi nggak berat banget karena ya ini buku manualnya, cara-caranya. Tuh kalau kelonggaran tuh, nah bisa dikurangin, bisa ditambahin, ya. Jadi isinya box ini box luar sama dua buku ya. Nah, ini sama ya kayak depan ya. Dia kalau box dalamnya kayak depan, sama persis, nggak ada beda. Terus samping-sampingnya sama sama bawahnya solid stiker lagi, trademark dan ini apa stikernya sama kayak yang ini ya. Stikernya sama kayak ini. Jadi dia nunjukin ini boxnya adalah box yang limited. Dan ini tadi kalau saya lihat-lihat nggak ada ininya ya guys ya, nggak ada apa tuh namanya nomor seri atau buku atau apa yang menunjukkan ini unit keberapa. Oke. Untuk artbox review dan unboxingnya sekian dulu. Nah, berikutnya saya pengen buka bagian jam tangannya di dalam. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya. Oke, kita masuk ke unboxing ininya ya, jamnya ya, kita lihat. Dan sebelum itu saya ingin melakukan pakai sarung tangan putih guys. Ceritanya biar nggak nyeplak, ceritanya so eksklusif banget ini. Padahal ini jamnya kalau di Seiko ya bukan jam yang tier atas gitu, enggak loh, seriusan. Jadi bukan jam yang pakai mesin yang apa tuh, saya nggak tahu ya, mesin winding kah yang kayak apa kalau digerakin dia udah dapat energi. Tapi ini masih pakai baterai kok. Dan masih nggak ada yang namanya apa solar pakai tenaga matahari gitu, enggak ya. Ya, Oke, kita mulai buka ya. Cuman takut nyeplak aja guys. Ya lah, lihat aja kan. Ini box yang nutup terus. nggak ada nggak ada eksklusifnya nih barang. Ininya coplok. Oke. Nah, ini tulisannya sama. Oke, ini saya keluarin dulu. Nah, ini dia guys. Ih, kinclok. Hitam ya warnanya ya. Kalau yang ini yang seri Genosaurus seri kedua ya. Kalau yang pertama yang Black Liger, basicnya warnanya putih, terus biru, sama ada warna emas. Nah, itu saya kena kurang gitu suka ya. Nah, kalau yang kedua tuh baru apa namanya?
buat saya lebih menarik. Nah, ini boxnya sudah kosong dan ini ada tulisan kayak di depan lagi ya, Soit Psycho You Treasure. Kosong ya guys ya. Ya. Jadi emang ini oke, kita nanti ini ya. Nah, ini jam saya belum pernah yang namanya setting ya. Jadi ini jamnya masih ngawur nih. Pertama jamnya masih ngawur, terus saya juga nggak tahu. Saya bingung juga guys kalau jam tangan gini. Saya nggak tahu cara reviewnya ya, karena saya nggak ngerti ininya, tombolnya pertama nggak ngerti, terus ini jarum-jarumnya nggak ngerti. Pengen saya ngerti ini nih, 19 tanggal 19 ya kan. Terus apa lagi? Merahnya ini, warna-warna merahnya ini adalah warna merah dari Genosaurer. Ya, jadi ini adalah temanya Genosaurer. Oke, hitam. Terus di sini ada lambang Genosaurer nih di angka 12. Lambang kepala Genosaurer ya. Kelihatan jelas ya. Dan malah agak mengganggu ini saya pakai sarung tangan sok-sokan. Terus ungunya, ungu Genosaurer juga guys ya. Ini merahnya merah Genosaurer. Terus ini nih, yang apa yang di samping sini nih, ini ketutupan. Samping sini nih, itu adalah sirip-sirip di Genosaurer ceritanya ya. Jadi dia kan ambil temanya Genosaurer. Nah ini, yang di sini nih guys. Ya, di sini itu ya pokoknya sirip-sirip situlah. Oke. Apalagi ya? Saya nggak ngerti nih yang 3 biji ini apa. Oh, ini ada tulisannya. Sebentar ya, yang tulisannya saya baca dikit ya. Nggak kelihatan saya. EZ0. Oh, ini nomor serinya si Genosaurer. Ya benar guys. Jadi yang di tulisan yang di bawah ini EZ026 ya. Terus bawahnya lagi Genosaurer. Nah gitu. Terus ini ada tombol-tombolnya. Saya belum pencet-pencet dan ini belum saya setting ya. Nah ini nih apa? Zoidscape. Nah ini bentuknya kayak Zoidscape-nya si Genosaurer ya. Tombol apa? Tombol puternya nih. Dan ini kinclong banget. Rantainya ya standar ya, rantainya nggak ada tema kalau rantai. Kalau rantainya tuh ya gini doang nih guys. Warnanya hitam. Dan ini masih metal ya, bukan kayak yang mahal-mahal banget itu kan. Yang mahal banget itu kan kayak yang seramik gitu kan. Terus mesinnya pakai mesin matahari atau mesin yang dikocok bisa nyala lagi. Apa winding ya. Oh terus ini modelnya saya nggak tahu, saya nggak mau buka ya ini masih diplastikin nih guys. Hihi, masih diplastikin full. Oke. Gimana? Gacha ini ya. Ini udah saya reviewnya sekian dulu ya, karena saya emang nggak bisa nge-review jam tangan ya. Cuman detail-detail Zoids-nya kan udah pada keluar nih. Saya rasa udah cukup ya, karena eh, dan saya nggak tahu kenapa ini angkanya jarum panjang ini nggak gerak. Ntar deh, saya belum berani setting-setting soalnya. Oke, saya pisah deh biar gampang di iniin ya, biar gampang dipisah-pisah. Jadi dah. Oke, kita masuk berikutnya yaitu kita cek badan belakang jam tangan dan beserta nomor seri yang saya dapat. Kita gacanya di situ. Oke, kita masuk sesi berikutnya ya, sesi gacha. Ya, ini adalah seri gacha ya. Ini saya sudah buka bagian apa jam tangannya dari bantalnya itu. Jadi supaya bisa kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, ini dia nih guys. Belakangnya masih ditutupin sama apa stiker biru, stiker cover ya. Jadi kita langsung aja mulai dari mana nih? Ya, seperti biasa ada tulisan Seiko. Terus ada lambang. Nah, ini ada lambang Zoids-nya nih guys. Lambang apa tuh yang kayak burungnya itu? Imperial apa? Empire ya kalau nggak salah ya. Nah, terus nah ini saya coba cek ya. Jadi di belakangnya itu ada tulisan nomor seri per 300. Jadi nomor seri dari 300 unit. Ah, elah. Kelihatan nggak guys? Saya coba ya. Saya coba. Nah, ini fokusnya agak susah nih guys. Jadi kelihatan nggak di sini? Bentar ya, saya coba fokusin ya. Nah, ini dia nih.
201 per 300. Kenapa harus ada satunya coba? Aduh, mestinya 200 aja gitu ya. Elah, ya udahlah namanya gacha. Tapi ya 201 sebenarnya menurut saya masih lumayan oke ya, menghibur diri guys. Boleh lah ya menghibur ya. Jadi kayak 201 masih oke. 201 satunya itu agak mengganggu, tapi ya ya udahlah, it is what it is. Jadi ya belakangnya simple ya guys ya, belakangnya cuman tulisan Seiko, terus ada tulisan Soichnya tuh, terus ada lambang burung apa nama Empire-nya kalau nggak salah, terus ya nomor serinya udah, terus belakangnya ya apa nih tulisan-tulisan standarnya nih. Nah nggak tahu, saya juga nggak kebaca guys. Ya udahlah, it is what it is gacanya. Oke, sekian untuk sesi gacanya ya, gacha nomor seri. Jadi berikutnya ya, overall ini aja. Berikutnya saya masuk ke sesi overall review dan pendapat menurut saya. Ya, ini adalah sesi overall review ya. Jadi di sini saya nggak tahu juga gimana cara nge-review sebuah jam tangan. Tapi yang pasti ini kalau buat yang kolektor atau pecinta Switch, ini merupakan item yang lumayan bagus ya dibandingkan yang pertama yang Blade Liger. Yang kedua ini menurut saya dari saya pribadi campuran permainan warna dan dia menempatin titik-titik apa namanya tuh titik-titik ikonnya Zoids itu tuh bagus gitu loh. Jadi ini berasa banget Genosaurusnya. Ya iyalah jelas di kepalanya kelihatan itu ada lambang, ada muka Genosaurus. Terus kalau secara berat juga lumayan berat. Terus ini masih memakai sistem baterai, jadi nggak terlalu istimewa ya seperti yang pakai, kan kalau nggak salah tuh yang beberapa jamnya Seiko tuh ada yang pakai apa tuh namanya tenaga surya guys, jadi pakai matahari dia ngecharge baterainya pakai matahari itu bisa gitu loh, apalagi yang model winding ya, ini nggak jelas. Terus ini juga dia nggak terlalu apa tuh namanya art ya. Jadi kan kalau misalnya Seiko apa G-Shock gitu kan ada yang MTG, ada yang paling tingginya apa ya dia tuh ya. Saya lupa ya, itu saya kurang hafal, tapi itu kan art banget ya yang harganya tuh udah mehongnya udah level dewa itu. Dia tuh ada pakai art gitu. Jadi ada sentuhan tangan manusianya gitu. Kalau yang ini kayaknya ya masih masih apa ya namanya, mungkin levelnya nggak terlalu tinggi tapi nggak terlalu rendah juga gitu loh. Jadi ini ya mahalnya mungkin menurut saya sih mahal di Switch-nya kolaborasinya itu ya. Terus apalagi yang saya perlu bahas ya, saya juga bingung guys. Jadi ya overall ya kalau misalnya ini sih saya mungkin ini cuma sebagai koleksi aja ya, jadi nggak saya pakai ya ini, cuman buat simpan-simpan aja nih. Dan apalagi yang bikin eksklusif itu kan 300 unit per sedunia loh, dan ini dapat nomor 201 yang lumayan bagus. Iya, menghibur diri lagi guys, lumayan bagus. Dan kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan orang yang apa di grup Switch juga ada yang dapat nomornya 300 per 300. Hilang dah impian saya dapat 300 per 300. Cuman ya gacha ya namanya juga. Eh, saya masih apa ya, masih untung ya nggak dapat yang kayak 137 atau 139 atau yang 253 gitu loh, itu lebih berantakan lagi sih nomornya. Tapi ya 201 oke lah ya, masih oke ya, menghibur diri lagi guys. Oke, jadi sekian dulu review Genosaurus yang paling mahal yang pernah saya punya. Suka nggak suka ya, ini masih Genosaurus guys, ada gambarnya jelas. Terus ya berikutnya saya masih belum tahu bakal bikin video apa, tapi ya sekian dulu video review Seiko X Zoids-nya Genosaurus. Oke, sampai jumpa di video berikutnya guys, bye bye.